Tadi saya mendengar kata setia dari Pak Gembala. Nah, saya tertarik dengan kata itu. Saudara, betul kalau kita berbalik kepada Tuhan dan menyatakan kesetiaan kita kepada Dia, maka sungguh mujizat atau kuasa itu pasti akan nyata dalam hidup kita. Hubungan kita dengan Tuhan itu kan bukan hubungan badan, karena Papa kita itu roh. Lalu hubungan kita dengan Dia hubungan apa? Hubungan roh, bukan fisik kita. Maka itu orang yang rajin datang tubuhnya ke gereja. Maaf ya, ada orang Kristen yang rajin, fisiknya ada di gereja, tubuhnya ada di gereja. Pernah nggak ada yang ngalami? Di Pekalongan ini gerejanya, pikirannya ke Jakarta, ke Singapura, bisa nggak? Saya tanya, bisa nggak? Bisa. Nah, itulah bukti bahwa secara tubuh, fisik, orang itu setia nggak? Setia, karena hadir terus. Tapi rohnya nggak setia, karena keluyuran terus. Ini yang kita perlu perhatikan baik-baik. Maka itu penilaian kekristenan, dengar ya, penilaian hidup Kristen kita itu bukan di kebaktian. Karena di kebaktian kita bisa pura-pura, tidak bisa. Hamba Tuhan pun bisa pura-pura, bisa tidak cepat jawab. Maka itu penilaian Papa di surga terhadap kita anak-anaknya itu justru waktu di luar gereja. Bagaimana sikap kita itu? Maka itu kata setia, saudara, itu nggak dihitung berapa jam berdoa sehari. Enggak. Oh, kasih Kotoni ya, Yasin. Makasih. Ini anak saya dari Semarang, kembalikan ke Kotoni ya. Oke, makasih. Saya ulangi lagi. Kesetiaan kita itu tidak dihitung berapa jam kamu berdoa sehari. Maaf, jangan ada yang saingan gini. Kamu kalau sembahyang sehari berapa jam? Aku 4 jam. Oh, kalah. Aku 5 jam. Ketemu orang lain lagi. Wih, hebat ya kamu 5 jam. Masih kalah dengan aku 7 jam. Saudara, doa yang sekian jam itu pun bukan bukti kesetiaan. Maaf, saya tanya lagi. Bisa nggak orang doa ngantuk? Bukan bisa, akeh. Salah jawabannya. Kok bisa? Betul nggak? Akeh, banyak. Ikut doa puasa, doa pagi, doa malam, doa apa? Haleluya. Kok hilang? Padahal sikap tubuhnya sedang berdoa, tidak? Sedang berdoa. Tapi ternyata dia nggak setia, karena rohnya nggak tahu kemana. Itu hubungan dengan Papa, itu hubungan dengan roh kita. Siapa yang ingat salah seorang saudara kita yang disebut pertama kali di perjanjian lama, yang hidupnya bagaimana dengan Papa di surga? Bergaul. Siapa namanya? Wih, pinter kabeh. Henokh. Kejadian 5 ayat 20 sampai 22. Henokh itu orang pertama yang disebut hidupnya bergaul dengan Papa di surga. Nah, itulah tanda kesetiaan. Bergaul. Bukan secara fisik, tapi dari hati kita rindu kepada Tuhan. Terus setiap saat dalam hidup ini. Jadi bukan hanya kasih kita kepada Tuhan, bukan. Tapi sikap kesetiaan itu yang kita harus miliki dalam hidup ini. Saya akan baca beberapa ayat. Yang pertama ini supaya kita tahu rencana Tuhan. Pertama Yesaya 59. Saya akan tunjukkan kepada saudara bahwa ketidaksetiaan itu ada satu bentuk, yaitu kita terpisah dengan Tuhan. Suami istri yang tidak setia, berarti pisah nggak mereka? Pisah. Nah, seperti itu, kalau kita tidak setia kepada Tuhan, kita terpisah. Nah, kapan kita tidak setia? Ayat 1 Yesaya 59. Sesungguhnya tangan Yahweh tidak kurang panjang untuk menyelamatkan, dan pendengarannya bagaimana?
tidak kurang tajam untuk mendengar. Lalu kenapa kok jadi pisah jauh dengan Bapa di surga? Terus kalimat berikut bunyi, tetapi yang pemisah. Nah, kata pemisah ini artinya gak setia lagi. Yang merupakan pemisah antara siapa dengan siapa? Kita dengan Tuhan kita ialah apa kita? Segala kejahatan kita. Dan yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kita sehingga ia tidak mendengar ialah apa kita? Dosa kita. Tidak setia artinya kita berpaling kepada dunia, meninggalkan Tuhan. Itu definisi tidak setia. Suami istri disebut tidak setia ketika salah satu mereka kembali ke pacar lama. Ya, nggak setia. Anak muda persahabatan tidak setia, mengingkari persahabatan itu karena biasanya tidak setia karena ada sahabat yang lebih kaya, lebih baik. Maka itu kata tidak setia itu bukan tidak ke gereja. Kata tidak setia kepada Tuhan bukan tidak berdoa, tapi tidak setia itu justru meninggalkan dia. Walaupun fisik ada di gereja, roh belum tentu ada di gereja. Buktinya apa? Maaf, jangan tersinggung. Saya cuma tanya. Ayo, siapa ingat khotbah 2 minggu yang lalu tentang apa? Ayo. Saya cuma tanya kok. Oh, jadi jawab guyu. Betul? Itulah kita. Orang yang setia, salah satu buktinya adalah sangat mengingat apa yang dikatakan orang yang dia kasih. Betul? Maka itu buktinya. Anak-anak remaja ini ya, kalau ada anak remaja. Kalau anak-anak remaja sedang jatuh cinta, apalagi baru-baru jatuh cinta, jawab, anak itu lebih dengar mamanya atau pacarnya? Kenapa? Kok bisa lebih dengar pacarnya? Ayo, kenapa? Karena lagi jatuh cinta, mau buktikan kalau dia setia. Wih, keren. Dan itu wajar. Maka itu kalau kita setia kepada Tuhan Yesus, pasti kita akan dengar apa yang dia katakan. Karena kita mengasihi dia dan kita tidak berbalik atau berpaling meninggalkan dia. Jadi apa yang Pak Gembala katakan tadi ini ayatnya Yesaya 59. Begitu kita meninggalkan Tuhan, ya sudah, kita berarti putus. Tapi kalau kita berbalik, kuasa itu akan nyata lagi dalam hidup ini, saudara. Nah, ayo kita lihat apa saja yang sangat mudah memisahkan kita dari Yesus Tuhan kita sehingga tidak setia. 1 Yohanes pasal 2, 15 sampai 17 kita akan menemukan hal-hal apa saja yang membuat kita berpaling dari Bapa kita. Sudah, saya baca. Janganlah kamu mengasihi siapa? Dunia dan apa yang ada di dalamnya. Nanti kita akan diberitahu apa itu yang ada di dalam dunia. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada di dalam orang itu. Ya udah, kalau nggak ada kasih berarti putus, bukan? Suami istri yang kehilangan kasih ya berarti putus. Berarti dapat kasih dari orang lain. Ini namanya perselingkuhan. Ayat 16. Sebab semua yang ada di dalam dunia. Nah, ini isinya. Nggak banyak loh saudara, cuma 3. Isi dunia ini cuma 3. Kalau 3 itu banyak atau sedikit? Sedikit. Tapi yang sedikit ini bisa merusak luar biasa. 1, yaitu keinginan daging. Itulah hawa nafsu, percabulan, ya kemabukan. Pokoknya keinginan daging, ya yang muncul. Dan itu sifat dasar kita manusia. Kedua, apa isinya dunia? Keinginan mata. Maaf kalau ada yang tunanetra di sini. Suatu hari kami diundang kebaktian dan saya belum pernah ada di ibadah seperti itu. Di sebuah gereja di daerah Kebun Jeruk, Jakarta, itu anggotanya 90% itu tunanetra, saudara. Gembalanya seorang perempuan, ya pendeta Laura. Nah, waktu kami diundang, istri saya kaget karena dia pun belum pernah ada di gereja yang orang buta, hampir semuanya orang buta.
Bahkan suami istri ada yang buta banyak, tapi anaknya nggak buta kok, saudara. Mereka hebat. Nah, selesai itu ibadah Natal. Selesai ibadah Natal, lalu istri saya berkata kepada Bu Gembala ini, wah enak ya menggembalakan orang-orang buta begini, nggak banyak masalah. Ini si Gembala bilang, siapa bilang? Maksudnya ini walaupun buta bisa cemburuan loh. Hah? Terus kayak apa? Buta coba bisa cemburuan itu. Nah di situ saya belajar keinginan mata itu nggak berlaku juga untuk orang buta tetap punya keinginan. Ngerti maksudnya itu? Artinya saudara, walaupun buta tetap jiwanya bisa melihat. Itu hebat sekali. Apa itu keinginan mata? Ya apa saja yang dilihat, yang menarik dia. Nah ini bahaya ini. Kalau suami istri matanya masih kurang ajar, cuplak kena wis. Betul nggak? Ya setuju nggak? Setuju nggak? Ayo. Ya wes gitu. Jadi awas ya. Sudah jalan dengan istrinya masih kayak mata maling, lihat kiri kanan, awas itu. Saudara, mata kita ini kurang ajar. Pertama apa isi dunia tadi? Keinginan daging, semua hawa nafsu, rakus, apa saja. Yang kedua keinginan mata. Ketiga apa? Keangkuhan hidup. Jadi isi dunia cuma 3 hal ini. Satu saja dari 3 hal ini ada di hidup gereja, pasti kita nggak setia. Betul tidak? Satu saja dari 3. Apalagi yang punya 3-3-nya, ampun sudah. Pasti kita makin jauh dari Tuhan kita. Nah, mari kita periksa hidup kita. Nah, ada cara yang gampang, sangat mudah. Bukan doa kelepasan, bukan doa puasa, bukan apa satu. Saudara dan saya akan menang atas 3 hal ini kalau kita bisa berkata cukup. Coba renungkan itu. Kira-kira ya atau tidak? Kenapa sih ada orang begitu hawa nafsunya luar biasa? Hawa nafsu nggak cuma perjinan, makan juga. Orang itu nggak pernah berkata cukup. Kurang terus. Awas ya, Pak Gembala, saya pesan. Ini pengalaman saya. Kalau ada orang sakit minta didoakan, jangan langsung dalam nama Yesus pergi kamu setan penyakit. Jangan. Saya ajari, tanya dulu makannya bagaimana. Betul? 83%. Ada dokter di sini? Kalau ada dokter tolong ajari kami hidup sehat. 83% orang itu sakit bukan karena virus atau bukan karena ketularan, goro-goro cangkeming geragas. Catatan itu sudah. Loh serius, Alkitab berkata gelojo. Tahu kata gelojo? Geragas, saudara. Yang nggak tahu geragas itu rakus. Kayak topa dimplok pokoknya gitu. Awas. Alkitab itu satu-satunya buku di dunia, satu-satunya yang menuliskan makanan apa yang boleh dimakan dan apa yang nggak boleh dimakan. Itu cuma Alkitab dan Musa yang menuliskan itu. Dan itu ditulis oleh Bapa 3.500 tahun yang lalu. Ada sampai hari ini di Alkitab kita. Nah banyak gereja Pantai Kosta ngajar salah. Nggak apa-apa, asal didoakan dalam nama Yesus. Goblok itu loh. Kok didoakan dalam nama Yesus? Ya tetap itu nggak sehat, nggak bisa berubah. Betul, awas yang suka nengking makanannya. Jadi jangan tersinggung. Periksa saja. Mau asam urat, ya enggak, apa saja lah pokoknya. Enggak usah ngomong satu sebentar tersinggung lagi. Semua sebagian besar penyakit karena makanan yang salah. Gitu? Terus Alkitab itu mengajarkan berkata cukup itu bahagia. Amin. Orang yang nggak bahagia itu pasti nggak pernah berkata cukup. Kurang. Karena rasa kurang di hidupnya, maka dia harus cari tambahan ini, tambahan itu. Ayo, siapa yang hobinya mengumpulkan jam tangan? Saya tuh marah. Ada loh orang saudara, ke kota mana begitu lihat jam tangan beli. Tangan kan cuma 2. Itu pun kan nggak pakai barengan 2 jam tangannya dan opo.
Loh, betul nggak? Loh, makanya itu kan keinginan mata. Bagilah pada orang yang belum punya jam itu. Tapi itu orang betul-betul luar biasa. Kalau sudah kecanduan, tahu kata kecanduan? Kecanduan itu nggak cuma narkoba, rokok, enggak. Ikatan itu namanya candu. Dan itu macam-macam. Pernah ketemu? Mudah-mudahan di Pekalongan nggak ada tuh orang yang hobinya ngumpulin jam tangan. Pergi kemana aja? Aroji. Loh, tanganmu piro? Saya tanya begitu. Ada nggak di sini? Coba jawab aja. Ada nggak? Ada temanmu yang punya hobi begitu? Ada, weh, puji Tuhan. Hitungan piro. Yang kedua, ini kalau cowok bapak-bapak sedikit tapi banyak perempuan. Hobinya ngumpulin sepatu atau sandal. Pokok itu kemana saja. Wih, begitu kata toko sepatu, motornya kotak-kotak itu. Kaki cuma 2, bukan kaki 1000 kelabang-kelabang. Mau pakai sepatu berapa? Nggak salah punya hobi begitu, tapi mikir yang susah masih banyak. Betul tidak? Maka itu yang bisa mengalahkan keinginan dunia yang 3 hal itu cuma apa tadi? Kata cukup. Kalau kita bisa berkata cukup, ya sudah. Kemarin malam begitu turun dari bandara, dijemput oleh Pak Andoko, lalu saya telepon. Saya punya langganan penjahit di Semarang, tapi sudah lama, saudara. Sudah 8 tahun saya itu nggak ke sana, ya, karena saya jarang ke Semarang. Dulu lah. Saya tanya, kaget dia, loh, Pak Dani kok masih punya nomor telepon saya? Pak Alex, dia orang anggota The Gideon. Saya lupa di jalan apa, Kampung Kali, ya, Alex Taylor. Dia kaget, loh, Pak Alex saya itu paling suka jahitan Pak Alex itu. Cuma saya itu sudah, dia tahu punya catatan 8 tahun. Nah, saya punya bahan. Saya kemarin dari Manado dikasih bahan sama anak saya. Nah, saya lewat Semarang, saya mau titipkan. Ternyata sudah tutup. Akhirnya saya titip anak saya di Semarang untuk besok Senin ngantar. Nah, yang menarik begini, Pak Alex bilang, tapi Pak Dani kan sudah 8 tahun, apa ukuran nggak berubah? Bilang, Pak Alex, saya ini bersyukur pada Tuhan. Kurang lebih 20 tahun lebih ini berat badan saya itu nggak pernah muda, nggak pernah kurang. 62 kilo terus saja. Bilang, kok hebat Pak Daniel? Saya jawab, orang geragas. Wes ngono tok aja jawabannya. Orang geragas. Maaf jangan tersinggung ya. Saya nggak rakus, saudara. Wah, kalau gitu masih punya ukurannya. Ya oke, saya kasih bahan itu. Nih, ini contoh kecil saja. Kalau kita bisa berkata cukup, hidup itu luar biasa. Amin. Jadi jangan ada 3, saya teruskan dulu. 17 saya selesaikan 17. Dan bagaimana? Ayo baca ayat 17 ya. 1 Yohanes 2. Dan dunia ini. Nah ini stop dulu. Saudara kalau baca pelan-pelan. Mengapa Papa tidak berkata dan dunia ini lenyap? Apa bedanya dengan kata sedang lenyap? Coba jawab. Saya dipimpin Roh Kudus kalau belajar Alkitab, teliti kata per kata saya perhatikan, titik koma saya perhatikan, karena Yesus berfirman, satu tanda baca titik iota dari Taurat ini gak akan berlalu. Kalau cuma titik koma saja gak berlalu, apalagi kalimat itu luar biasa. Renungkan, apa bedanya lenyap dan sedang lenyap? Ya, kalau sedang itu proses menuju kehancuran. Jadi nggak kentara hancurnya kapan. Maka itu kalau orang-orang Kristen, anak-anak Tuhan tidak tegas kepada 3 isi dunia ini, maka Alkitab berkata, dan dunia ini sedang lenyap dengan apanya? Keinginannya. Tetapi orang yang melakukan kehendak Tuhan tetap hidup selama-lamanya. Nah, kalau yang sedang lenyap ada di hidup seseorang, berarti orang itu pun sedang apa? Lenyap juga. Dia dalam proses kehancuran hidup. Anak-anak muda, awas. Sekarang ini begitu banyak tawaran lewat internet, lewat teman-teman. Ya, dunia yang mengerikan ini. Film-film yang mulai merusak, sihir-sihir, kuasa gelap, perjudian, tawaran-tawaran yang luar biasa. Ingat tahun 90-an saudara,
Orang itu kalau mau nonton video masih kerepotan. Betul tidak? Harus bawain video playernya, harus nyolokin ke TV-nya, wah macam-macam. Sekarang nggak perlu yang gede-gede, handphone yang cuma sak genggaman tangan itu loh. Itu dunia ada di situ semua. Betul tidak? Yang bisa Facebook, internet, Twitter, wih luar biasa. Sebetulnya Papa ciptakan itu untuk penginjilan. Betul? Kalau semua anak Tuhan menggunakan Twitternya, menggunakan Facebooknya, pokoknya jejaring sosial itu untuk nggak usah nulis ayat-ayat, orang nekabe, kayak ayat bendino. Jangan kasih ayat, tapi kasih kata-kata yang membangun. Pengalaman hidup saudara dengan Tuhan itu akan menyelamatkan banyak orang. Nah, setan selalu memakai yang jahat. Yang Papa ciptakan bagus, diselewengkan jadi jahat. Itu setan. Maka itu anak-anak muda, adik-adik, hati-hati dengan handphonemu. Hati-hati. Dunia ada di situ. Nah, kalau kita ikut, ingat ayat ini, dunia ini sedang lenyap dalam proses hancur. Maka orang Kristen yang hidup di dalam dunia dan dunia di dalam dia, maka dia pun sedang mengalami proses kehancuran. Dan itu ngeri sekali. Tapi kasih Papa ada di dalam kita. Jadi kata cukup suami istri. Ingat, permasalahan terbesar dalam pernikahan kita sama ketika kita tidak puas dengan pasangan kita. Betul tidak? Dalam banyak hal. Tidak puas masalah seks, tidak puas masalah komunikasi, tidak puas cara melayani makanan dan apa saja. Banyak yang setan buat untuk merusak pernikahan kita dengan kita rasa tidak puas dengan pasangan kita. Untuk segala hal. Awas itu. Maka itu katakan cukup. Saya nggak ada waktu untuk bisa tentang keluarga, tapi hari Selasa nanti karena hari libur nyepi, ya ada seminar. Saya diumumkan di sini Pak kalau boleh ya. Ya ada seminar tentang keluarga. Panitia di Pekalongan membuat 4 sesi dari jam 8 pagi sampai jam 4 sore. Saya minta adik-adik, anak-anak muda datang. Kalian belajar bagaimana mempersiapkan pernikahan yang benar. Itu hari libur loh, nggak ada alasan. Tolong, kalau ada majikan-majikan, suruh karyawannya pergi. Ayo kita belajar firman Tuhan tentang keluarga. Nah sama, setan merusak pernikahan ketika salah satu merasa tidak dipuaskan oleh pasangannya dalam banyak hal. Maka itu kata cukup itu penting. Anak-anak remaja, anak-anak muda, kalian SMP, SMA, hati-hati kalau kalian sekolah di sekolah orang-orang kaya yang tiap bulan ganti handphone, ganti iPad, ganti apa lagi, terus kalian cuma tolak-tolak gitu dong. Karena orang tuh nggak bisa belikan apa-apa. Awas, terus kamu merasa nggak puas, terus kalian pulang marah. Kenapa papa miskin? Itu menyakitkan sekali. Kenapa bapak nggak kaya kayak bapaknya temanku itu? Ada nggak anak seperti itu berkata, karena nggak puas. Nah itu hati-hati. Cukup, itu kata yang sakti untuk hidup bahagia, hidup sehat, hidup menang. Katakan amin. Cukup, itu kata yang hebat. Ibrani 13. Begini janji Papa kita, supaya kita tetap setia. Amin. Jangan terganggu dengan dunia dalam hubungan kita dengan Bapa di surga, dengan Tuhan Yesus. Ibrani 13 ayat 5 sampai 6. Janganlah kamu menjadi siapa? Hamba uang. Tetapi nah ini rahasianya. Cukupkanlah dengan dirimu dengan apa yang ada padamu. Cukupkan. Setan tidak akan bekerja bagi orang yang bisa berkata cukup. Saya meneliti, sampai hari ini saya masih punya pelayanan untuk orang kena narkoba. Nah saya meneliti, kenapa sih ada orang narkoba? Kenapa ada orang judi? Kenapa ada orang mabuk? Kenapa ada orang pornografi? Saudara, semua penyebabnya dari hal ini. Ketika dirinya tidak merasa puas dengan apa yang ada, maka dia mulai cari. Betul? Kalau semua kita bisa berkata cukup, sungguh
dosa itu tidak akan bekerja dalam hidup kita. Kalau kita bisa berkata cukup, kita nggak butuh yang lain, cukup. Dengan kata cukup itu, maka kita akan jadi pemenang yang luar biasa. Digendong aja Mbak, digendong, ya. Digendong aja nggak apa-apa. Pak keluar dulu di belakang sana ya. Oke adik, sebentar ya. Saudara, kata cukup itu luar biasa. Lagi sekali saya bilang, jujur ya suami istri yang hari-hari ini sedang bertengkar, coba tenang dulu. Periksa, apa sih yang menyebabkan pertengkaran? Pasti ada tuntutan yang tidak bisa dipenuhi oleh pasangannya. Kira-kira ya atau tidak? Entah itu masalah duit, entah itu apa. Awas jangan sampai ada istri yang suka nyanyi fals. Kawin 23 tahun, kalung imitasi terus. Maksudnya pengen berlian, mbok toko ke beling tok. Awas begitu ya. Nah, sama ini orang yang hobinya berlian. Saya tuh aneh melihat orang yang hobinya berlian. Jangan tersinggung ya. Saya sih nggak ngelarang soal beling, duitmu dewe kok. Cuma herannya begini. Ayo jujur, orang yang beli berlian itu dipakai tidak? Dipakai tidak? Yang gede-gede khususnya? Enggak. Ketok gulumu kok. Lo betul enggak? Orang yang beli berlian itu jarang dipakai, saudara. Maaf. Kalau toh dipakai, maaf, pasti pamer. Lo betul enggak? Lo saya tanya kok. Orang pakai berlian enggak ada yang jalannya lurus, masih menggok gitu. Lo kenapa? Supaya klip gitu loh. Sebetulnya itu wajar. Lah kalau nggak menggok kan ada kelip-kelip. Nah itu kan dosa, kesombongan tadi, keangkuhan hidup. Dibeli nggak dipakai, barang kecil segitu, sering lali terus hilang. Betul, untuk apa? Lebih baik diberkatkan untuk orang-orang yang susah, yang masih perlu duit. Biasanya orang punya berlian itu hobinya begini. Kalau lagi nganggur, buka isorokannya, cekrek, wih kelip-kelip gitu. Puas, cekrek, simpen lagi. Ini tunggu berapa lama lagi, wih. Awas. Enggak berdosa sih tidak. Cuma pertanyaannya, apa manfaatnya? Enggak dipakai salah, dipakai salah. Karena pamer tadi itu. Maaf yang punya toko mas, jangan tersinggung. Saudara, kalau kita bisa berkata cukup dalam hidup, narkoba ora payu, betul? Nggak laku. Pornografi, pelacuran nggak laku. Perjudian, alkohol nggak laku. Karena cukup dalam hidup ini. Nah, masih ingat? Saya baca terusnya. Saya ulangi ayat 5. Janganlah kamu menjadi hamba uang, dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Karena Tuhan telah berfirman, aku berapa kali? Artinya tidak pernah. Tidak pernah apa? Membiarkan engkau, dan tidak pernah sekali-kali meninggalkan engkau. Ini Bapa yang baik. Ayat 6. Sebab itu dengan yakin kita dapat berkata, Yahweh adalah penolongku, aku tidak akan takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Nggak takut. Luar biasa firman ini. Jadi siapa yang sulit tidur, pasti hidupnya nggak puas. Orang susah tidur itu karena apa? Yang paling sering banyak terjadi. Cepat jawab. Karena apa? Yang sering terjadi orang susah tidur. Pikirannya itu. Apa yang dipikir? Yang paling dasar, ketakutan, khawatir. Betul? Kejar lagi. Apa yang paling banyak jadi ketakutan seseorang atau kekhawatiran seseorang? Pasti kekayaan. Betul? Takut miskin, takut susah, takut ini, takut itu. Kenapa ada orang bisa ketakutan sampai nggak bisa tidur? Karena dia nggak merasa cukup hidupnya. Saudara, jangan biarkan setan dunia ini menipu saudara sampai nggak bisa tidur. Penyakit akhir zaman yang paling besar bukan kanker, bukan diabetes. Penyakit terbesar akhir zaman susah tidur. Jumlah orang nggak bisa tidur makin banyak. Nah yang aneh,
Aneh, coba jawab. Antara orang kaya dan orang miskin, siapa lebih susah tidur? Nah, makanya coba pengen sugih. Lo betul nggak? Justru orang kaya itu susah tidur malah. Saya meneliti, coba gini aja. Ini kitab pengkhotbah menulis, enak tidurnya orang yang bekerja, yang hidupnya cukup. Karena orang kaya nggak bisa tidur. Kenapa Firman Tuhan berkata begitu? Gini aja. Si kaya tidur, si miskin juga tidur. Waktu mereka dua lagi tidur di rumah masing-masing tentunya ya. Terus denger kletek pintu dibuka. Sing tangi sopo? Ayo, yang bangun siapa? Cepat jawab. Kenapa yang kaya bangun? Nah, kakek dunia itu tadi. Yang miskin mau kletek mau gubrak tetap turu. Kenapa yang miskin tetap tidur? Nyolong apa ini? Maka itu saudara, Tuhan Yesus berfirman, hai, susah masuk surga. Siapa itu? Orang kaya. Maka itu coba pingin sugih ke Pekalongan, masuk neraka, awas. Kenapa Yesus Tuhan berkata, hai kamu pezina, hai pembunuh, perampok? Bukan, hanya orang kaya susah masuk surga. Karena pelit, karena nggak mau membagi berkat Tuhan. Awas orang Pekalongan yang sugih karena ilre manuk. Awas. Saya itu kalau ketemu orang kaya yang punya sarang burung, saudara, tak kudang. Kamu kaya karena sarang burung terus pelit, dosamu besar. Kenapa? Saudara nggak kaya kalau nggak ada manuk ngiler, catatan nih. Kalau saya jadi Tuhan, orang kaya yang punya yang itu tak kualik nguyo manuk ojo ngiler. Kapok kowe. Betul nggak? Biar kenceng aja burung itu. Sombong lagi kaya karena ilernya burung, kok sombong. Awas, dengar nih baik-baik orang kaya di Pekalongan ya. Saudara, kalau memberkati orang susah, weh, kayak dompetnya nyantol lah. Tapi kalau belanja untuk dirimu jutaan bisa, berdosa engkau anak Tuhan. Catat itu, jangan pura-pura budek ini hari ini. Dalam nama Yesus, awas. Serius saudara, saya mengasihi saudara, saya berkata begini, supaya saudara tidak masuk neraka. Orang kaya yang sulit berkata cukup. Kenapa? Karena orang kaya harus terus menambah kekayaannya. Sulit berkata cukup. Maka itu Ibrani 13 menulis, jangan jadi hamba uang. Karena orang itu merasa kurang. Kenapa orang miskin lebih tidur nyenyak daripada orang kaya? Karena orang kaya takut kekayaannya berkurang. Mau tidur mikir besok nambah pomane, besok nambah piro, terus iso piro. Terus begitu, capek hidupnya. Maka itu ayo saudara, kita menggenapi firman ini, amin. Jangan jadi hamba uang, berkata cukup. Karena Papa gak pernah tinggalkan kita. Jadi yang sulit tidur itu tipe orang tidak setia. Loh, apa hubungannya? Kok digatuk-gatuk? Enggak. Orang yang setia kepada Tuhan berarti hidupnya dekat dengan Tuhan, tidak? Pasti. Nah, orang yang dekat dengan Tuhan pasti gak pernah takut dan khawatir menghadapi hari esok. Gampang toh? Lu ya atau tidak? Cepat jawab. Kalau saudara dekat dengan wali kota Pekalongan atau bupati, ini kabupaten mana ini? Pekalongan. Oh, Kota Madiun. Ada kabupaten nggak dekat sini? Ada. Apa kabupaten apa? Pekalongan juga. Nah, kalau saudara dekat dengan bupati Pekalongan, saudara dekat dengan wali kota Madiun ke Pekalongan, dekat saja. Gampang nggak udah dapat proyek? Gampang. Nggak perlu susah. Masa kalau saudara setia kepada Tuhan masih bisa susah tidur? Itu kurang ajar namanya. Betul? Dekat pejabat yang bisa pensiun aja gampang kok dapat proyek. Masa dekat dengan pencipta alam semesta masih khawatir dan takut? Itu penghinaan. Jadi kalau kita setia kepada Dia dalam segala hal, hidup itu nyaman, aman, nikmat, tenang. Aduh, semuanya lengkap. Apalagi kita melakukan semua yang Tuhan katakan kepada kita. Sungguh itu luar biasa.
Siap untuk tetap setia? Ya harus, kalau enggak celaka sendiri kita ini. Lanjut, kita udah berapa ayat lagi? Masih sabar toh? Ya, masih jam 7 saudara. Di India, tapi di India. Oke, kita buka Filipi 4 ayat 19. Ketika hal-hal dosa dunia itu masuk dalam hidup kita, kita jadi celaka. Filipi 4:19. Roh Kudus sadarkan kami untuk hal ini. Tuhanku akan apa? Apakah kalian memenuhi, mencukupkan ya segala apa? Keperluanmu menurut apanya dan apanya, kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Perhatikan, yang Bapa cukupkan, penuhkan, itu adalah apa kita? Keperluan segala. Terima kasih, kata segala itu penting. Segala keperluan kita. Nah, orang yang tidak pernah berkata cukup, maka yang dia kejar keperluan atau keinginan. Nah, ini masalahnya. Suami istri, jujur periksa diri. Kalau kita sering ribut, sering saling nuntut suami istri, pasti kita menuntut keinginan kita dipenuhi oleh pasangan kita. Dan itu pasti ribut. Bedakan keinginan dan keperluan. Katakan amin. Bedakan, saudara. Lagi sekali, keperluan dan keinginan itu beda. Betul tidak? Siapa bisa berikan definisi cepat aja? Apa itu keperluan, apa itu keinginan? Cepat aja. Ayo, kok angel tenan. Kalau keinginan, ya tadi itu 1-2, keinginan mata, kayak topoy pingin. Lah duitnya gak cukup, yang ngutang, nah itu dia. Akhirnya terlibat utang, jatuh dalam dosa. Karena keinginan daging. Wah, mau dipenuhi semuanya. Keangkuhan hidup, ingin dilihat sok, keren, dan sebagainya. Saudara, jangan pindah Jakarta ya. Ngeri. Orang Kristen Jakarta sudah sangat dikenal, sangat mewah hidupnya. Ini belum lama saya pulang dari Amerika. Saya tuh nggak percaya ada tas tangan, tas perempuan, harganya 360 juta. Loh, itu mobil atau tas? Tas, kata. Loh, apa nih kok mahal segitu? Ada orang titip, saudara. Saya ngeri. Kok bisa? Wih, ngeri sekali. Tapi itu orang Kristen. Mereka merasa nggak aman kalau dari kaki sampai kepala nggak ada mereknya. Ngerti kata itu? Harus pakai baju merek, pakai merek semua. Istri saya itu, saya pertama marah. Karena apa? Setiap kali ada pertemuan para pendeta, dia tuh nggak mau ikut. Pertama ikut, tapi lama-lama nggak. Saya bilang, saya ini kan nggak enak ditanya orang. Akhirnya dia cerita, aku nggak tahan. Ketemu istri pendeta-pendeta kaya itu, wih, cantolannya dari kuping, leher, tangan sampai geroendelan ndak karo-karo. Wih, merek semuanya. Dia rasa aneh sendiri. Karena istri saya pun nggak suka barang-barang mewah itu. Saya bersyukur. Maka itu yang belum menikah saya sarankan, carilah istri yang bisa diajak miskin, pasti panjang umur kamu. Loh, serius. Istri saya itu bisa diajak miskin. Aduh, senang sekali saya. Serius, sudah tanya ini Pak Tony nggak banyak. Karena Pak Tony dengan istri pernah tinggal di rumah kami. Istri saya sangat sederhana. Saya bersyukur kepada Tuhan. Dia itu kalau beli baju, maaf ya, saya yang milikan yang baik buat dia. Dia nggak mau, maunya sederhana. Tapi saya senang hal yang walaupun nggak terlalu mewah. Jadi saya belikan. Kemarin saya ke Manado. Nggak sengaja waktu urusan pernikahan, ada satu butik. Nah, saya lama cari baju Thailand untuk istri saya. Dan ternyata dapat. Saya beli 2. Waktu saya foto untuk dia benar-benar senang. Warnanya pas untuk dia. Karena saya tahu selera dia. Nah, itu baru saya belikan. Terus dia tanya harganya berapa. Yang satu 550, yang satu 750 ribu. Dia bentak, kok larang? Bayangkan, saudara. Dia berkata itu mahal. Karena dia tahu betapa banyak orang susah. Saya bilang, kan kita mau ke Manila untuk retreat pasca ini, kami diundang suami istri ke Manila. Ya, ayo kamu pakai pakaian lebih bagus dikit lah. Saya bilang begitu.
Saudara, jadi saya yang minta istri saya. Bukan saya mau mewah, tidak. Nah, itu istri saya. Maka itu saya panjang umur, sukacita hidup itu. Istri saya nggak pernah ngorong macam-macam. Serius saya berkata. Nah, itu sebabnya jangan memenuhi keinginan. Amin. Tapi penuhi keperluan atau kebutuhan. Kita harus membedakan, adik-adik ya. Dengar baik-baik ini. Dari muda biasakan engkau hidup sederhana. Bukan amin anak-anak muda, amin ya. Jangan anak-anak muda sederhana, jangan yang wah-wah, jangan. Supaya kamu jadi hebat. Ingat anak-anak muda, saya punya istilah. Saya pernah baca satu buku menarik sekali. Anak-anak muda tidak boleh ingin cepat sukses. Ingat, semua orang yang ingin cepat sukses tanpa proses pasti akan hancur hidupnya. Nah, ada seorang yang menulis, saya nggak tahu siapa. Dia berkata gini, hanya ada satu pekerjaan yang dimulai dari atas, bukan dari bawah. Catat, penggali kuburan. Catatan itu. Dan kata itu betul sekali, anak-anak muda engkau dengar. Kalau saudara ingin cepat sukses tanpa perjuangan, berarti engkau sedang menggali kuburan buat dirimu sendiri. Tepat nggak kata-kata itu? Ya, jangan ingin cepat kaya tanpa proses. Lewat proses, kemuliaan Tuhan akan nyata dalam hidup kita. Papa tidak pernah menyediakan yang instan. Tahu instan? Oh, berarti saya nggak salah, saya pakai jam itu saja. Masih jam 9, betul nggak? Jam 9. Oh betul, saya kira terlambat. Berarti saya bisa khotbah 3 jam lagi. Jadi kalau saudara bisa berkata cukup, dosa nggak akan masuk dalam diri kita. Sederhana sekali, cukup. Itu kata penting. Lebih daripada itu adalah kejahatan. Saya kembali pada yang nggak bisa tidur. Hari ini bertobat yang nggak bisa tidur. Serahkan khawatir takut saudara kepada Tuhan. Betul, kita nggak usah mikir yang jauh-jauh, nggak usah. Tuhan punya rencana yang luar biasa. Yang kita nggak pernah tahu hidup ini bagaimana. Ini kemarin dalam satu hari ada 3 orang yang saya kenal meninggal. Yang pertama ini di Kalimantan Timur. Anaknya jadi guru di Nabire bersama kami. Kemarin siang waktu saya masih ada di Bandara Manado, mau ke Jakarta atau ke Semarang, dia telepon, papi ibu meninggal, tapi dia kuat. Karena 3 bulan lalu dia sudah pulang melihat ibunya masih sakit. Ya udah, hari ini dia berangkat. Gak lama kemudian istri saya SMS. Salah satu tim kami. Padahal minggu yang lalu, ini hari Minggu itu hari Minggu pas seminggu hari ini, bersama istri, bersama tim kami berunding. Anaknya akan menikah, anak tunggal. Kami putuskan tanggal bersama-sama ibu ini 14 April. Dekat bukan? Kurang sebulan. Kemarin dia meninggal, Bu Mina meninggal. Waktu masuk rumah sakit, saya tanya istri saya, memang sudah parah sakitnya, bisa nggak dia tahan? Waduh, nggak tahu ini. Karena dokter sudah bilang nggak ada harapan. Akhirnya sorenya meninggal. Tadi pagi jam 5 saya sudah siap. Tahu saya dapat telepon dari Manado. Seorang yang saya kenal cukup lama dari tahun 78. Tadi malam mereka pulang dari Sulawesi Utara, ya Minasa Selatan, naik mobil. Satu keluarga 8 orang kecelakaan. Nah, orang ini duduk sebelah supir dan meninggal. Nah, anaknya pendeta di Monsosari tadi pergi telepon untuk minta tolong saya supaya dapat tiket. Ternyata yang saya telepon di Juanda nggak ada. Kenapa saya cerita ini? Untuk apa sih khawatir hidup? Toh kapan-kapan pun kita bisa pulang. Betul tidak, saudara? Nah, kalau kita tahu hidup ini pendek, hidup ini singkat, nikmati yang ada. Jangan mikir jauh-jauh. Betul nggak? Ini kurang sebulan anak menikah, anak tunggal, dan dia ini janda meninggal. Ya sudah, kita nggak bisa buat apa-apa. Maka itu nikmati hidup yang sekarang. Nggak usah mikir jauh-jauh. Amin. Supaya bisa tidur yang enak. Asal kerja rajin dan takut Tuhan, maka hidup itu pasti dijamin oleh Bapa di surga. Ingat tadi Ibrani 13. Dan kalau kita sudah baca Filipi 4 ayat 19, toh Bapa yang jamin akan memenuhi semua yang kita perlukan. Ngapain takut lagi? Amin. Oke, bagian terakhir. Siapa masih ingat Amsal 17 ayat 22? Ayo, apa bunyinya? Kalau saudara hafal ayat itu,
Rumah sakit tutup, apotek sepi. Serius. Apa? Amsal 17:22. Lanjut. Apa? Bacakan. Ya, terus 1, 2, 3. Hati yang gembira adalah obat, jangan lupa manjurnya. Tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Saya akan akhiri dengan konsep yang sangat luar biasa di ayat ini. Kalau saudara ingin sehat, nggak usah fitness mahal-mahal, nggak usah beli alat untuk nyaring air sampai mahal-mahal, nggak usah makan suplemen vitamin yang kayak kacang banyaknya. Sini kalau ada orang pagi-pagi kutek apa itu? Wih, kacangnya gede-gede, warnanya merah, kuning, hijau, putih, apa? Pil. Ini untuk darah, ini untuk kolesterol, ini untuk ginjal, ini untuk lah. Saya itu kalau ada orang makan pil segitu banyak itu ngeluh dewi saya ini. Bayangkan kayak apa. Nah, inilah ayat yang membuat apotek tutup. Jangan tersinggung yang punya apotek. Rumah sakit nggak laku. Kalau hati bahagia, kok nggak amin toh? Kapan kita bisa bahagia? Kalau bisa berkata cukup. Betul saudara. Merasa cukup, tenang. Mungkin saya ini satu-satunya pendeta di Indonesia sekelas saya, saudara. Maaf, jangan sombong. Saya nggak sombong. Ya, saya sudah sering keluar negeri. Tapi saya sampai hari ini, maka itu mungkin saya satu-satunya pendeta di Indonesia yang sekelas saya itu nggak punya mobil sampai hari ini, loh saudara. Bukan nggak bisa beli, tapi saya nggak mau beli mobil. Kenapa? Saya ingin nginjil di taksi, di angkot. Saya ingin nginjil. Kalau di kota kayak Pekalongan ada becak, saya lebih seneng naik becak, saudara. Karena mereka pun butuh hidup. Nanti kalau di surga ya, saya akan kenalkan banyak tukang becak, sopir taksi. Jangan ingat kalau ketemu ya. Tapi jangan pelit. Kalau pelit nggak ketemu saya pasti. Karena yang pelit masuk neraka sebabnya. Ingat itu baik-baik. Serius. Waktu saya mau pindah ke Papua, saudara, yang nangis itu tukang-tukang becak di Surabaya. Kenapa? Waktu saya masih tinggal di Surabaya, saya punya 3 jemaat, 3 kelompok. Itu tukang becak semuanya. 1 di Jalan Style, ya dekat kebun binatang. 2 di daerah Sidotopo, ya dekat stasiun Sidotopo. Yang ketiga di daerah Jembatan Merah. Saya punya komunitas tukang becak waktu masih banyak becak di Surabaya. Sederhana cara saya nginjil. Saya sediakan vitamin B dan vitamin C. Saya beli banyak untuk mereka, saya ajari mereka hidup sehat. Waktu itu saya dapat data dari UNER, kampus Erlangga, kedokterannya mendata usia tukang becak rata-rata itu cuma 38 tahun rata-rata. Kenapa? Karena mereka akan mati muda karena 2 penyakit, paru-paru dan gagal ginjal. Apalagi zaman itu belum ada air mineral seperti sekarang. Mereka harus membawa air masak dari rumah. Dulu cuma ada botol beling, belum ada botol plastik. Cuma berapa? Nah, di rumah kami Jalan Musi waktu itu, saya bicara pada teman-teman becak daerah Darmo, Musi, Indragiri apa itu, bilang, pokoknya kalau kamu haus, masuk ke rumah, ambil minum sendiri. Waktu itu saya di rumah nyiapin masak air sebanyak-banyaknya, bukan cuma untuk kami tinggal di rumah. Kalau kamu kepanasan, nggak ada penumpang, jangan ngotot becak supaya kamu nggak sakit. Istirahat dulu. Di ruang tamu saya sediakan tikar dan selalu ada makanan lebih. Jadi tukang becak itu nggak segan masuk ke rumah kami, langsung ke dapur minta makan. Tiap hari saya pasti memberi belanja lebih untuk yang di rumah masak. Bukan cuma begitu, itu penjual-penjual makanan, saudara. Ya, yang lewat-lewat itu mau yang disunggi, mau yang digendong, ya mau yang didorong. Saya bilang, di halaman ini ada air keran gitu ya. Awas, kalau kamu nggak sering ganti cucian piring gelasmu itu, ini penyakit. Saya marahi mereka, saya ajari mereka hidup higienis, saudara. Mereka kalau kepanasan istirahat, rumah ini terbuka. Jadi waktu kami masih tinggal di rumah itu, semua tetangga kalau orang cari saya nggak akan kesasar. Istilahnya rumah pendeta yang nggak pernah dikunci, itu julukannya. Dan memang saya nggak pernah kunci rumah itu. Saya nggak pernah takut maling masuk. Maka itu saya ajari kalau ada maling masuk rumah saudara, bengok berdosa. Loh, serius.
Kenapa? Dosanya ada 3. 1, cari jiwa susah. Ini datang sendiri. Sambut baik-baik. Serius. Nomor 2, Alkitab mengajar. Kita ini kan duta besar kerajaan surga. 2 Korintus 5 ayat 19. We are the ambassadors of Christ. Ambasador duta besar. Duta besar bedanya dengan camat apa? Lu beda. Duta besar itu punya hukum namanya kekebalan diplomatik. Kalau ada penjahat masuk, nggak boleh diapa-apakan. Kalau camat, bengok, maling masuk. Nah, karena saya duta besar, ada penjahat masuk, saya harus jaga dulu. Ayo duduk baik-baik. Ini nomor 3, maling itu pasti butuh Yesus. Kok nggak amin? Awas nanti maling masuk bengok-bengok. Sambut, serius, saudara, sambut mereka. Jadi rumah saya tuh nggak takut kemalingan sampai kami sekarang pindah ke Nabire. Kenapa nggak takut kemalingan? Habis di rumah kami nggak ada barang berharga, nggak ada samanya. Pindah dari Pak Tony itu tahu, nggak ada. Jadi maling masuk kami sambut, nggak takut, nyolong apa semua colong. Saya ajari mereka hidup yang benar. Berapa kali saya memberi modal maling untuk kerja baik-baik. Serius, itu kasih Yesus yang saya mau bagi. Jadi saya nggak punya mobil sampai hari ini, saudara. Karena saya ingin menginjil terus menjadi saksi. Nah, jadi orang Kristen tidak boleh naik becak ngenyang, awas. Naik becak nawar berdosa engkau orang Kristen. Yo serius. Saudara, terakhir saya ke Palembang, gereja yang undang saya Metodis. Mereka kaget, jangan dijemput. Saya bilang, loh kenapa? Saya mau naik becak. Saya berkati tukang becak. Saya ini kalau ada di kota yang ada becak, saya akan naik becak. Dan hobi saya kalau naik becak itu nggak ada tujuan. Mau kemana? Asal kamu. Ayo. Sambil saya ngomong, sudah agak jauh saya stop. Ada warung, ayo makan dulu. Udah, saya bayar, saya kasih lebih. Saya cari becak lain, ngeluyur lagi ke sana, ngomong lagi. Saya bagi soal kehidupan. Nggak ada yang nolak sampai hari ini, saudara. Nggak ada yang nolak. Karena dunia membutuhkan kasih Yesus. Dan saya kerjakan itu betul-betul. Maka itu awas. Kalau pulang dari gereja ngenyang, coba waliin. Saudara becak dia yang duduk, jajal loh. Nek orang percaya. Apa mana sih lemu-lemu tuh ngenyangan, awas kamu ya. Dalam nama Tuhan Yesus bertobat itu. Saya nganjurkan jemaat yang punya mobil, punya motor, punya mobil. Kalau minggu jangan naik mobil, naiklah becak. Amin dan cepat. Lu serius saya berkata ini. Mereka kan butuh hidup bukan saudara. Terakhir saya khotbah di GPDI Jalan Bali di Madiun. Karena jamnya mepet saudara, saya harus pindah ke utusan Pantai Kosta di Jalan Lasutomo. Satu lagi apa saya lupa, Madiun. Nah begitu saya keluar di GPDI, banyak tukang becak itu saudara Yesus. Tapi saya nggak bisa cepat, nggak bisa ngurusin mereka karena saya pindah ke gereja lain. Pas di depan gereja itu ada orang jualan bungkusan, tapi kok kecil-kecil. Nah terus saya tanya, ini nasi apa? Jawabnya, sego jotos. Apa sego jotos ini? Saya tuh tertawa. Jotos kan tinju. Loh Bu, kenapa kok sego jotos? Iya Pak, mung sak kepel-kepel ini loh. Oh, sak jotosan. Oh gitu toh. Terus saya tanya, lawen apa Bu? Ya sambal goreng tempe, rajangan dadar. Ya udah. Harganya berapa? Murah saudara. Cuma 1.500-an. Saya tanya, ada berapa ini? Saya menjual kaget. Yang mau ngajak saya cepat, tunggu. Ada berapa? Ada 28 bungkus, tuku kabeh. Saya bayar, saya kasih lebih. Terus tumen tukang-tukang becak itu. Saya bilang, Pak becak, maaf saya nggak ada waktu, saya titip. Tuhan Yesus memberkati Bapak bagi makanan. Ini yang jemput saya bingung. Belum ada pendeta diundang terus ngurus tukang becak begitu. Karena saya mengasihi mereka, saudara. Maka itu awas. Mulai minggu depan Pak Gembala nggak boleh naik mobil juga. Ayo. Tepuk tangan buat dirimu juga, awas sama Pak Gembala tok ya. Awas itu. Betul ya Pak Gembala, naik kepokan tangan dirimu itu loh. Yang punya mobil, serius saudara, bagilah rezeki untuk mereka. Amin. Karena mereka juga perlu hidup. Kalau saudara 3 orang, awas numpak 1 becak ya. Awas oh ya.
Serius. Kalau 3 orang naik 3 becak. Loh, kok awas mediti kumat. Supaya bagi berkat kepada mereka. Amin. Minggu depan supaya parkir nggak penuh kayak tadi itu. Enak, mobil kandang kan. Saya ngajari di Jakarta, saya ngajar juga orang kaya. Dalam 1 minggu, 1 hari garasikan mobilmu dan kamu naik taksi atau naik angkot, mikrolet, metro mini, supaya orang kaya bisa belajar merasa penderitaan orang lain. Setuju saya ngomong ini? Ya harus, nggak masuk neraka gitu saja. Wangel. Karena hati Yesus kepada orang miskin itu luar biasa. Ingat waktu pengadilan terakhir yang diadili bukan berapa kali kamu khotbah seminggu, berapa juta kolektemu. Tidak, pengadilannya berbunyi, waktu aku telanjang, kenapa kamu gak beri aku pakaian? Waktu aku lapar, kenapa kamu gak beri aku makan? Dan sebagainya. Otomatis para kambing, para domba tanya, kapan Tuhan kami lihat Tuhan lapar, telanjang semuanya? Segala sesuatu. Tolong buka Matius 25 ayat 40. Ini yang gereja harus kerjakan untuk orang-orang susah. Waktu di Surabaya, saudara, mereka itu kalau ada masalah, waktu itu nggak ada telepon, masih tahun 80-an 90-an, mesti dicarinya kami di rumah. Kami dalam musik itu ada 11 hamba Tuhan, tinggal sama-sama. Masalah suami istri, masalah anak, masalah sakit, kami dicari. Berapa kali saya biayai mereka ke rumah sakit, ke dokter. Luar biasa. Akhirnya para penjual makanan itu kok sudah sore, sudah nggak laku, diburak di rumah situ semuanya. Bolehlah sampai makanan begitu banyak. Karena mereka sadar, saya merhatikan mereka, mereka perhatikan balik. Satu kali ada seorang penjual sayur, sampai dibaptis. Nah, penjual sayur ini punya tempe yang paling saya suka. Setelah 4 hari di Surabaya, saya ini baru sadar, loh kok gak ada tempe itu? Saya ini paling suka tempe. Nah, yang di rumah berkata, yang jual itu gak masuk. Loh kenapa? Ya gak tahu, mungkin sakit. Oke, kamu tanya temannya besok ya. Nanti besok dapat kabar dia sakit. Saya jenguk ke rumahnya. Waktu saya jenguk ke rumahnya, saya pakai taksi. Dia kaget, saudara. Lagi tidur sampai jenggelek, bangun gitu. Loh kok bapak kesini? Ya kangen karo tempemu, saya bilang begitu. Terus dia tunjuk kakinya bengkak, saudara. Oh itu infeksi tapi belum pecah. Ayo ke dokter. Kaget lagi, nggak punya duit. Terus ngerti, saya bilang gitu. Habis kamu nggak kerja berapa ribu kamu punya duit? Ayo, kamu ganti-ganti. Istri saya siapkan. Saya panggil sopir taksi karena di lorong kecil. Panggil sopir taksi untuk membopong dia, saudara. Saya punya kenalan dokter di bedah kecil. Wah maafin Nana keluar infeksi. Terus bersihkan, saya tebus obat ke apotek. Ini antibiotik, nggak boleh putus. Saya antar ke rumah lagi. Saya bilang pada anaknya, sebelum habis cepat datang ke rumah dan tebus lagi obat berikut. Karena dikasih 2 resep oleh dokter itu karena parah. Saudara, berapa bulan kemudian suami istri datang ke rumah saya. Tapi ngomongnya kok ngalor ngidul, nggak jelas gitu loh. Nah ini pikiran jahat. Arab ngutang bayi. Kok orang jelas-jelas ini ngomong sini macam-macam. Aduh. Lah saya ini kan sibuk, saya bilang, Pak, Bu, ada apa mau kesini langsung aja. Poinnya apa? Istrinya nyelet, Pak, selama hidup ini suami saya cerita, dia tuh nggak pernah dapat perhatian dari bapaknya juga, apalagi dari orang lain. Bapak orang pertama memperhatikan dia, sampai nengok ke rumah, bawa ke dokter, bopong, beli. Sekarang kami mau ikut gustinya bapak saja. Bayangkan. Oh iya. Saya kenalkan pada teman saya pendeta di daerah Pakis, nggak jauh dari Musi. Di follow up, dibimbing 5 orang, anaknya 3. Berapa bulan kemudian Pak pendeta itu telepon saya. Kok dia datang ya? Sebut nama tukang sayur. Minggu depan mereka mau dibaptis. Hah? Luar biasa. Nggak perlu nginjil. Bagikan kasih. Orang kan terima sudah. Loh yang pelit amen, pasti pura-pura ora krungu. Medit kok. Terus ini loh buktinya. Orang Kristen pelit itu masuk neraka. Catat itu baik-baik. Saya begitu dalam hidup, saudara. Kemarin nunggu orang di Bandara Manado, saya lihat ada anak muda yang nyapu di halaman bandara. Roh Kudus gerakkan saya karena saya masih punya waktu. Namanya Alri, ALRI. Saya tanya, karena Roh Kudus bilang, dia kaget. Umurnya baru awal 20-an. Roh Kudus nyuruh saya nyekolahkan dia. Ternyata dia cuma 1 SMA. Dan memang dia pengen sekali punya ijazah SMA. Oke,
Kamu cari kejar paket C, saya akan biayai kamu. Dia nangis lagi. Betul Bapak mau biayai? Iya. Dia bilang sudah lama saya pengen ijazah itu. Tapi uang dari mana? Saya cuma tukang sapu di bandara. Kamu lanjut. Saya catat nomor teleponnya, saya kasih nomor telepon dia. Kontak, gak bisa dapat. Nanti pelan-pelan saya akan ngomong tentang kasih Yesus dalam hidup. Amin. Turun dari Bandara Semarang, saya dapat makanan dari Garuda, tapi saya nggak makan karena Pak Andoko jemput saya bilang mau diajak makan. Nah, waktu saya masuk ke WC laki, kok yang penjaganya itu Roh Kudus nggak gerakan saya. Sambil saya nunggu barang, saya lihat di WC perempuan ada petugas perempuan lagi termenung. Wah, ini orangnya. Anak saya bawa koper saya mampir sebentar. Namanya Aminah. Saya tanya, namamu siapa? Ini ada makanan. Wajahnya langsung berubah. Saya bilang, Gusti Yesus, tresno jenengan. Saya pakai bahasa Jawa. Mungkin saya nggak ketemu lagi, tapi saya titip nama ini untuk hidup. Dia bengong sudah. Udah saya pergi. Gampang nggak jadi berkat? Angel nek medit kesono doa. Betul nggak? Susah buat yang pelit. Maka itu ayo kita jadi berkat, saudara. Banyak orang masih memerlukan Yesus. Jadi saya nggak pernah ditolak nginjil sampai hari ini. Saya nggak pernah ditolak. 4 tahun yang lalu saya dapat berita dari Tulungagung. Ada seorang anak ingin jadi perawat, akhirnya jadi bidan. Saya sekolahkan ke Jogja dari Tulungagung. Persyaratannya kalau biaya saya lulus harus ke Papua. Ya udah. Jadi selama kuliah saya nggak pernah ketemu anak itu, cuma telepon, tanya kabar. Ya enggak, saya doakan dia, saya ngomong soal kasih Tuhan. Nah, ini repotnya, lulus dan sekarang sudah tinggal di rumah kami di Nabire. Namanya Ratna. Begitu nyampe di Nabire, April tahun yang lalu, istri saya lagi nggak di rumah. Tahu-tahu yang di rumah telepon saya, Papi itu nggak Ratna ini Muslim? Ah, enggak. Loh, ini baru sholat. Hah? Dia Muslim. Saya telepon ke orang yang ngenakan saya di Tulungagung. Saya panggil namanya, Pak, Ratna itu Muslim. Iya. Loh, Pak Dana nggak tahu? Enggak. Saya nggak tahu kok dia Muslim, karena saya nggak pernah tanya agamanya. Saya telepon Ratna, kok kamu nggak bilang kalau kamu Muslim? Ya untuk apa saya bilang? Saudara, saya nggak pernah tahu. Saya izinkan dia sholat di rumah, nggak ada masalah. Itu April. Sekarang saya sudah kerja jadi bidan. Kemarin saya tanya dia, sudah berapa banyak bayi kamu tolong? Dia sebut sekian. Saya tanya, ada yang mati nggak? Enggak, selamat semua. Puji Tuhan kalau begitu. April dia datang. Saya nggak pernah ngajak ke gereja. Kami suami nggak pernah ngomong Tuhan. Tim kami juga enggak. Suatu hari dia pengen ikut gereja sendiri. Ya udah ayo. 30 Juni 2012 dia mengambil keputusan untuk dibaptis. Tanpa ngomong agama, tanpa ngomong Tuhan. Kasih dinyatakan, orang tertarik. Saya yang baptis dia. Luar biasa. Itulah yang Tuhan ingin buat dalam kehidupan kita. Siap untuk jadi berkat? Betul? Nah, saya akhiri dengan ini. Amsal 17 ayat 22. Jelas dikatakan, semangat yang patah mengeringkan tulang. Saya ngomong, Papa, mana ada tulang basah? Betul nggak? Kalau tulang bisa kering, berarti tadinya apa? Nah, itu saya tanya, Papa, mana ada tulang basah? Kok sampai bisa kering tulang itu? Saya kaget, begini Roh Kudus jawab. Walaupun tulang itu kering, di dalamnya ada yang basah. Nah, saya ngerti apa itu yang basah dalam tulang. Jawab, apa itu? Sumsum. Nah, sumsum itulah yang bisa kering kalau semangat orang itu patah. Takut, khawatir. Saya tanya, siapa tahu sumsum itu fungsinya untuk apa? Ayo, sumsum, pabrik darah. Bayangkan kalau pabriknya darah itu kering, orangnya bagaimana? Mati, saudara. Karena darah itu kehidupan. Nah, yang punya bahasa Jawa bagus. Saya sangat hafal bahasa Jawanya. Dikatakan begini, ati sing semplah prasasat patine alon-alon. Itu bahasa Jawa. Hebat bukan? Prasasat, tahu prasasat? Menyebabkan matinya pelan-pelan. Maka itu orang yang kecewa, tersinggung, sakit hati, pasti kena rematik, kena kanker, kena macam-macam. Karena sumsumnya kering. Hati yang gembira adalah obat yang manjur. Maaf, saya tanya, jangan tersinggung.
Siapa yang tahu orang gila yang paling lama gila di Pekalongan? Ya, yang di jalan-jalan. Ada toh? Oke, lihat. Mengapa orang gila jarang sakit? Tidur seenaknya, kehujanan, nggak mandi, nggak gosok gigi, makan si sampah, kok nggak sakit-sakit, keluyuran terus. Karena orang gila hatinya gembira terus. Maka itu obatnya manjur. Itu sebabnya orang gila nggak perlu periksa darah, nggak perlu beli obat. Apalagi masuk rumah sakit nggak perlu. Betul tidak? Jawab baik-baik. Ayo, yang sudah lama meninggalkan Pekalongan. Waktu masih SD, SMP, terus SMA pindah ke Jakarta, balik lagi, kok masih ada sih orang itu? Lulus kuliah, kok masih ada juga? Betul? Karena hatinya gembira terus. Tapi maksud Tuhan, saudara jangan gila dulu baru sehat. Jangan. Maaf ya ngomong ini. Yang penting tidurlah yang enak. Amin. Setia kepada Tuhan, lengket kepada Dia. Hidup itu luar biasa. Tuhan memberkati. Tadi saya mendengar kata setia dari Pak Gembala. Nah, saya tertarik dengan kata itu. Saudara, betul kalau kita berbalik kepada Tuhan dan menyatakan kesetiaan kita kepada Dia, maka sungguh mujizat atau kuasa itu pasti akan nyata dalam hidup kita. Hubungan kita dengan Tuhan itu kan bukan hubungan badan, karena Papa kita itu roh. Lalu hubungan kita dengan Dia hubungan apa? Hubungan roh, bukan fisik kita. Maka itu orang yang rajin datang tubuhnya ke gereja.